Siapa sih yang tidak ingin hidup bebas secara finansial? Tidak pusing terkait uang seumur hidup? Di usia tertentu, bisa bebas memilih mau kerja atau tidak. Mau keliling dunia pun oke, karena ada penghasilan dari aset yang kita miliki. Walaupun saat ini masih jadi karyawan, bukan tidak mungkin di suatu waktu Anda akan bebas dalam hal finansial. Bagaimana caranya? Di Jepang ada buku yang populer berjudul Universitas Uang, Meraih Kebebasan Sesungguhnya. Buku ini ditulis oleh orang yang biasa, yang namun berhasil bisa bebas dalam hal finansial setelah mengalami banyak kegagalan. Buku ini berbeda dengan buku yang pernah ada sebelumnya karena menjelaskan secara detail dan komprehensif menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Caranya ada 5M. Pertama, dimulai dengan menyimpan uang seoptimal mungkin. Kedua, meningkatkan penghasilan kita yang dimiliki dengan pindah kerja dan membuat bisnis sendiri. Ketiga, meningkatkan nilai aset yang kita miliki. Keempat, melindungi aset yang kita miliki. Dan terakhir, menggunakan uang secara cermat. Namun, sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Mari kita mulai dengan menyimpan uang. Di step 1 ini lebih banyak membahas bagaimana cara mengurangi pengeluaran. Menariknya di buku ini tidak mengajarkan harus hidup serba miskin, seperti makan mie tiap hari atau puasa tiap hari, namun dengan mengurangi biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya yang pasti ada pengeluarannya tiap bulannya. Seperti biaya komunikasi, biaya listrik, asuransi, tempat tinggal, kendaraan, dan pajak. Kita akan bahas satu persatu dimulai dengan biaya komunikasi atau HP. Di Jepang, biasanya kita membayar biaya berdasarkan provider dan paket yang kita pilih. Nah, di buku ini disarankan untuk pindah dari provider utama seperti SoftBank ke provider SIM murah. Dengan pindah provider saja kita bisa menghemat sekitar 5.000 yen per bulan. Selanjutnya, biaya listrik dan gas. Seiring dengan liberalisasi sektor listrik Jepang, di mana konsumen bisa memilih paket atau supplier yang diinginkan, dan disarankan untuk coba pindah provider. Misalnya, dari TEPCO ke provider baru seperti Tokyo Gas. Dengan cara ini kita bisa menghemat sekitar 10.000 sampai 30.000 yen per tahunnya. Lumayan kan? Selanjutnya adalah asuransi. Di Jepang ada banyak sekali jenis asuransi, mulai yang wajib seperti asuransi kesehatan nasional, hingga yang tidak wajib seperti asuransi jiwa. Bagaimana cara memilih asuransi yang perlu kita ikuti? Bisa menggunakan matriks berikut. Bila kemungkinan terjadinya rendah atau tinggi, namun dampaknya rendah, maka kita tidak perlu ikut asuransi. Contohnya seperti asuransi kanker. Dan apabila probabilitasnya tinggi dan dampaknya besar, maka harus dijauhi. Sedangkan probabilitas rendah namun dampaknya besar, maka perlu dilindungi dengan asuransi. Menurut buku ini, asuransi yang perlu diikuti adalah asuransi jiwa, asuransi bencana, dan asuransi mobil bagi yang punya mobil. Di buku ini juga dijelaskan terkait asuransi pensiun yang wajib diikuti. Di Jepang, asuransi pensiun umumnya terdiri atas national pension yang dikelola oleh pemerintah langsung, ditambah asuransi karyawan yang dikelola oleh perusahaan. Untuk asuransi karyawan, seandainya lama kerjanya 40 tahun dan penghasilan rata-ratanya 5 juta yen, maka per tahunnya akan mendapat sekitar 1,1 juta yen. Sedangkan dari national pension akan mendapat sekitar 780.000 yen per tahunnya. Jadi seandainya suami kerja di perusahaan hingga masa pensiun dan istrinya sebagai ibu rumah tangga, maka bisa mendapat 220.000 yen atau 20 juta rupiah di masa tuanya. Lumayan besar ya. Selanjutnya terkait tempat tinggal. Mungkin yang menjadi perdebatan adalah lebih baik beli properti atau sewa ya. Namun hal ini tergantung pada resale value atau nilai jual kembali properti tersebut. Ini sebagai contoh. Jika Anda beli properti untuk tempat tinggal, maka pilihlah properti dengan nilai jual kembali yang tinggi. Misalnya seperti properti A, ketika beli 20 juta yen. Namun ketika jual lagi 30 tahun selanjutnya nilainya hanya berkurang sedikit saja.
Properti dengan resale value tinggi ini seperti apa? Misalnya tempatnya strategis, daerah yang populer, lingkungan sekitarnya baik, dan penduduk daerah tersebut terus bertambah. Kalau di Jepang mungkin seperti di kota Tokyo. Nah, kalau di Jepang mana yang lebih baik? Misalnya beli rumah atau mansion? Berdasarkan data indeks bangunan di Jepang, harga tanah dan rumah cenderung stagnan. Namun harga mansion terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi selama 10 tahun belakangan ini. Jadi mungkin lebih baik beli mansion ya, yang mempunyai resale value tinggi. Nah, jika belum mampu beli tempat tinggal dengan resale tinggi, maka bisa sewa tempat tinggal. Tipsnya, minta perkiraan ke beberapa agen, potong biaya yang tidak perlu, dan kalau bisa sewa public apartemen yang murah. Selanjutnya adalah mobil. Menurut buku ini, sebisa mungkin jangan beli mobil di Jepang karena banyak biaya yang akan ditanggung. Seandainya memiliki mobil baru, misalnya seumur hidup, biaya yang akan ditanggung per bulannya bisa lebih dari 70.000 yen per bulan. Nah, alternatif bila kita tidak punya mobil, bisa memakai kendaraan umum, manfaatkan car sharing yang cukup populer belakangan ini. Saya sendiri tidak punya mobil, namun lebih sering pakai car sharing. Seandainya terpaksa membeli mobil, maka gunakan konsep resale value. Contohnya seperti di gambar ini. Mobil bekas setelah 3 tahun pemakaian masih memiliki resale value yang tinggi. Maka menurut buku ini belilah mobil bekas. Selanjutnya kita bicara tentang pajak. Nah, di Jepang rata-rata 20% penghasilan kita dipotong pajak. Besar sekali ya. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua penghasilan kita terkena pajak. Ada bagian pengurangan pajak karena sebab-sebab tertentu. Seandainya kita bisa memperbesar bagian pengurangan pajak tersebut, maka pajak yang kita bayar bisa jauh berkurang. Ada berbagai macam jenis pengurangan, seperti karena kondisi keluarga, misalnya istri yang tidak bekerja atau ikut menanggung beban hidup orang tua. Ada juga karena kondisi pribadi ya, seperti disabilitas atau berstatus mahasiswa. Selain itu ada juga karena membayar asuransi, seperti asuransi sosial, jiwa, dan gempa. Nah, di buku ini disarankan melakukan 3 hal untuk memperbesar pengurangan pajak. Pertama, memanfaatkan pengurangan pajak dari donasi, khususnya pajak tanah kelahiran atau Furusato Nozei. Misalnya Anda membayar pajak Furusato Nozei sebesar 40.000 yen, maka Anda mendapat pengurangan pajak 38.000 yen. Kita juga bisa menerima barang khas daerah tersebut yang nilainya lumayan besar. Yang kedua adalah biaya berobat. Seandainya Anda mengeluarkan biaya berobat lebih dari 100.000 yen per bulan, maka Anda berhak mengajukan keringanan pajak. Misalnya biaya implan gigi yang memakan biaya 1,2 juta yen, Anda bisa mendapat pengurangan objek pajak sebesar 800.000 yen. Seandainya pajak 10%, maka Anda dapat tax return sebesar 80.000 yen. Lumayan lah. Berikut ini adalah contoh jenis biaya berobat yang bisa diajukan untuk keringanan pajak, seperti biaya berobat umum, biaya mata, ya, biaya kelahiran, atau biaya implan gigi. Namun biaya operasi plastik tidak termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah tanggungan keluarga. Di Jepang, jika Anda menanggung beban keluarga dekat, misalnya adik atau orang tua, Anda bisa mendapat pengurangan objek pajak yang lumayan besar, maksimal 630.000 yen. Untuk mengajukan pengurangan ini, Anda harus mempersiapkan terjemahan akta kelahiran dalam bahasa Jepang, bukti transfer selama setahun, dan juga mengajukan kakute shinkoku ke perusahaan. Tahun kira-kira bisa menghemat sekitar 100-200.000 yen. Selain memanfaatkan bagian pengurangan objek pajak, Anda bisa memanfaatkan cara lain, yaitu dengan kerja sampingan atau fukugyo. Seandainya oleh perusahaan diizinkan untuk kerja sampingan, maka jangan sia-siakan. Selain Anda bisa meraih penghasilan tambahan, Anda juga bisa menghemat pajak. Alasannya karena bisa mendapat tambahan pengurangan objek pajak maksimal 650.000 yen. Dan alasan lainnya, pendapatan dari kerja sampingan ini tidak terkena asuransi sosial
bagian ini akan dibahas lebih detail lagi di step kedua selanjutnya. Bagaimana? Semoga dengan penjelasan tadi bisa meningkatkan skill mengurangi pengeluaran kehidupan sehari-hari kita. Targetkan Anda bisa menyimpan uang 1 juta yen lebih per tahunnya. Dan di step kedua akan dibahas bagaimana cara menambah penghasilan. Penasaran kan? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga habis.